Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Seperti biasa, kali ini kita akan berdiskusi mata kuliah teori grup dosen pengampu Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Pembahasan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu permutasi grup. Kita dari kelompok 5 yang beranggotakan Dres Agaf Manihuru, Nadia Nurtiana, dan Vio Hidiniar. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai definisi tentang permutasi grup yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Permutasi grup dari permutasi A adalah fungsi satu-satu dari A ke A. Kelompok permutasi himpunan dari himpunan A adalah himpunan permutasi A yang membentuk grup di bawah komposisi fungsi. Misalnya, kita mendefinisikan permutasi alfa dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menentukan alfa 1 adalah 2, alfa 2 adalah 3, alfa 3 adalah 1, dan alfa 4 adalah 1. Nah, cara yang mudah untuk menuliskan korespondensi ini dengan menulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Tadi alfa 1 kan 2, alfa 2, 3, alfa 3, 1, dan alfa 4, 4. Jadi, yang atas itu himpunan awalnya, yang kedua itu hasil dari permutasinya. Ini alfa J ditempatkan tepat di bawah J untuk setiap J. Demikian pula permutasi beta dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang dimana beta 1 adalah 5, beta 2 adalah 3, beta 3 adalah 1, beta 4 adalah 6, beta 5 adalah 2, dan beta 6 adalah 4. Dapat dinyatakan bentuk matriks sebagai berikut. Beta di mana baris yang di atas itu himpunannya, yang baris kedua itu dari permutasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 5, 3, 1, 6, 2, 4. Komposisi permutasi yang dinyatakan dalam matriks dioperasikan dari kanan ke kiri dengan berpindah dari atas ke bawah, kemudian dari atas ke bawah lagi. Misalnya, di sini ada sigma 1, 2, 3, 4, 5, lalu baris keduanya ada 2, 4, 3, 5, 1. Lalu ada Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, lalu di bawahnya ada 5, 4, 1, 2, 3. Nah, untuk digabungkan atau dikalikan itu caranya dari kolom yang kanan, lalu dari atas ke bawah, terus dipindahin lagi dari atas ke bawah. Misalkan di sini ada 1, 2 yang ada tanda panahnya, bahwa di bawahnya angka 1 itu ada 2. Lalu kita lihat di kolom yang di kiri. Nah, yang di bawah 2 itu ada angka berapa? Yang di bawah 2 itu ada angka 4. Jadi hasilnya yang di bawah angka 1 itu hasilnya itu 4. Sedangkan yang baris yang kolom kedua di angka kedua di kolom yang kanan itu kan di bawahnya 4. Nah, kita lihat angka 4 yang di atas itu di bawahnya angka berapa? Hasilnya itu kan angka 2, jadi hasilnya itu 2, di bawahnya 2. Selanjutnya ada angka 3. Selanjutnya ada angka 3 di sini. Nah, di bawah angka 3 itu kan ada 3. Kita lihat angka 3 di sini tuh yang di atas itu di bawahnya angka berapa? Kan ada angka 1. Jadi, di bawah angka 3 di sini itu hasilnya 1. Lalu ada angka 4 di sini. Kita lihat di bawahnya itu ada angka 5. Lalu kita lihat angka 5 yang di atas itu di bawah ada angka berapa? Angka 3. Sehingga di bawah angka 4 di sini itu adalah 3. Selanjutnya angka 5. Angka 5 ini di bawahnya ada angka 1.
Nah, di bawah angka 1 ini, yang di atas, di bawahnya itu angka 5. Jadi, di bawah angka 5 di sini, yaitu 5. Yang di atasnya ini kita tulis himpunannya. Jadi, himpunan ada 1 sampai 5 atau 1 sampai 8. Dan di bawahnya baru dioperasikan seperti tadi. Selanjutnya, next slide. Nah, mungkin sekian pembahasan definisi permutasi dari saya. Selanjutnya ada contoh permutasi grup yang akan dijelaskan oleh Nadia. Nadia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebentar. Untuk selanjutnya ada contoh grup simetris. Misalkan S menyatakan himpunan semua fungsi satu-satu dari 1, 2, 3 ke dirinya sendiri, maka S di bawah posisi fungsi komposisi adalah grup dalam 6 elemen. 6 elemen tersebut adalah epsilon 1 adalah 1, epsilon 2, 2, epsilon 3, 3. Kemudian alfa 1 yaitu 2, alfa 2 itu 3, alfa 3 itu 1. Kemudian alfa kuadrat 1 yaitu 3, alfa kuadrat 2 itu 1, alfa kuadrat 3 yaitu 2. Kemudian elemen yang keempat, beta 1 yaitu 1, beta 2 yaitu 3, beta 3 yaitu 2. Kemudian alfa beta 1 yaitu 2, alfa beta 2 yaitu 1, alfa beta 3 yaitu 3. Kemudian elemen yang keenam, alfa kuadrat beta 1 yaitu 3, alfa kuadrat beta 2 yaitu 2, dan alfa kuadrat beta 3 yaitu 1. Kemudian perhatikan bahwa beta alfa itu akan sama dengan beta alfa 1 yaitu 3, beta alfa 2 yaitu 2, beta alfa 3 yaitu 1 akan sama dengan matriks dari alfa kuadrat beta, namun tidak sama dengan alfa beta, sehingga S ini adalah bukan abelian. Karena sifat dari abeliannya itu komutatif, karena di sini alfa kuadrat beta tidak sama dengan alfa beta, sehingga S ini bukan abelian. Untuk selanjutnya, relasi beta alfa sama dengan alfa kuadrat beta dapat digunakan untuk menghitung produk lain di S tanpa menggunakan matriks. Misalnya kita menghitung beta alfa kuadrat. Beta alfa kuadrat itu akan sama dengan beta alfa dikalikan dengan alfa. Kemudian beta alfanya ini kita substitusikan dengan alfa kuadrat beta dikalikan dengan alfa. Kemudian akan sama dengan alfa kuadrat dikalikan beta alfa. Kemudian akan sama dengan alfa kuadrat, kemudian beta alfa ini kita substitusikan lagi menjadi alfa kuadrat dikalikan alfa kuadrat beta. Nah, kemudian hasilnya akan sama dengan alfa pangkat 4 beta, sama dengan alfa beta. Untuk selanjutnya yaitu notasi siklus. Di sini terdapat definisinya terlebih dahulu. Untuk definisinya, ada notasi lain yang biasa digunakan untuk menentukan permutasi, yang disebut dengan notasi siklus. Sebagai ilustrasi dari notasi siklus, ini perhatikan permutasi berikut. Alfa 1 adalah 2, alfa 2 adalah 1, alfa 3 adalah 4, alfa 4 adalah 6, alfa 5 itu 5, alfa 6 yaitu 3. Nah, penetapan nilai ini dapat disajikan secara skematis, yaitu sebagai berikut. Nah, meskipun secara matematis sudah benar,
Namun diagram seperti itu rumit, maka diberi tanda panah dan cukup tulis A sama dengan dari yang tadi ini 1 ke 2, kemudian di sini dari 2 ini kita cari lagi yaitu 2 ke 1, maka bisa kita tulis 1,2. Kemudian yang selanjutnya 3 ke 4, kemudian 4 ke 6, kemudian dari 6 ini ke 3. Lalu bisa kita tulis 3,4,6. Nah, untuk diagramnya yaitu yang ini. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu 5 ke 5. Jadi bisa kita tulis 5. Jadi untuk secara diagramnya itu akan seperti ini. Namun bisa juga kita cukup tulis alfa sama dengan 1,2, 3,4,6, dan 5. Mungkin untuk selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia atas penjelasan tentang materi siklus. Selanjutnya ada pembahasan contoh soal dari notasi siklus yang akan dijelaskan oleh Grace. Kepada Grace dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh siklus. Di sini ada contohnya yaitu beta sama dengan beta 1, 15, beta 2, 23, beta 3, 31, beta 4, 46, beta 5, 52, dan beta ke-6 ada 6 dan 4. Nah, jadi untuk pengerjaannya ini kita akan menyesuaikan dari atas ke bawah. Jadi dari 1 ke 5, maka kita cari angka 5-nya, yaitu di bawahnya ada 2. Selanjutnya kita cari dari 2 yang di atas, yaitu 3. Kemudian dari 3 yang di bawah kita cari yang di atas juga, di bawahnya itu ada 1, dan kembali ke angka 5 lagi. Jadi dalam notasi siklus dapat dituliskan 2, 3, 1, 5, dan untuk yang kedua yaitu 6,4 atau 4,6, dan siklus kedua 3, 1, 5, 2. Karena kedua jenis menentukan fungsi kita, sebuah eksperimen dari bentuk A hingga A ke M disebut siklus sepanjang M atau M siklus. Untuk perkalian siklus dapat ditulis dengan menggunakan sebuah siklis sebagai permutasi yang memperbaiki simbol apa yang tidak muncul di dalam siklusnya. Dengan demikian, siklus 6,4 dapat dianggap mewakili permutasi. Maka bentuk permutasinya itu adalah beta 1, 11, beta 2, 22, beta 3, 33, beta 4, 46, beta 5, 55, dan beta 6, 64. Dengan cara ini kita akan dapat mengalihkan siklus dengan menganggapnya sebagai permutasi yang diberikan dalam bentuk matriks. Dan jika notasinya matriks A dan B, maka masing-masing matriksnya akan menjadi matriks A yang pertama 1, 2, matriks kedua A 2, 1, permutasi A ketiga 3, 3, 4, 4, 5, dan A5, 5, 4. Dan untuk yang matriks B, permutasi pertamanya adalah 1, 5, permutasi kedua 2,4, permutasi ketiga 3, 1, permutasi 4, 4, 2, dan permutasi 5, 5, 3. Maka dalam notasi siklusnya dapat kita tuliskan A sama dengan 1,2, kemudian siklus kedua 3, kemudian siklus keempat adalah 4, dan siklus yang kelima ada 5 itu sendiri. Kemudian untuk yang notasi siklus B, itu akan sama dengan 1, kemudian kita lihat di bawahnya ada 5, kemudian kita cari lagi yang di atas 5, yaitu ada 3, dan jika kita kembalikan 3
yang di atas menghasilkan 1, maka itu akan sampai dengan 153, dan 2 untuk yang siklus kedua, yaitu di atas ada 2, di bawahnya ada 4. Kemudian kita cari yang 4 di atas, maka akan sama dengan 2 juga. Maka A dan B itu akan sama dengan 1,2, kemudian 3, 4, 5, dan 153, dan yang terakhir ada 2,4. Maka untuk menempatkan AB dalam sebuah bentuk siklus terputus-putus, kita akan amati bahwa 2,4 itu akan sama dengan 1,153, yaitu sama dengan 1 sampai 5. Maka untuk yang 4,5 akan sama dengan 5, yaitu 5 sampai 4, dan 3 dan 1, 2 itu sama dengan 4. Jadi AB 1/4. Maka seseorang dapat mengubah AB kembali ke dalam bentuk matriks tanpa mengubah setiap siklus AB menjadi bentuk matriks, hanya dengan mengamati bahwa 1,4 itu siklus terputus dan 1, untuk 4 sampai 1 yaitu 1,253, siklus terputusnya 3. Untuk selanjutnya saya kembali kepada Berat. Baik, terima kasih Grace. Mungkin cukup sekian diskusi tentang permutasi dan notasi siklus. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.